Waduh, itu pertanyaan yang sangat agak susah dijawab ya. Mending kamu ikut di prodi PBSI aja. Orangnya asik-asik. Motivasi itu sebenarnya nggak ada motivasi. Yang beri saya hidayah buat ikut organisasi. Ketika ego dibentur, itu kamu akan menjadi lebih dewasa. Tresno jalaran saka kulino. Waduh. Kayak gini ya. Iya kan? Cedekan ya. Maksudnya gimana, Kak? Menjadi wakil presiden mahasiswa. Puh. Isi administrasi sih. Iya, betul. Sangat sekali Sangat kesulitan. kelihatan sekali. Walaupun pemula ya, Kak. Sedangkan saya nggak punya TikTok. Omongan orang-orang seperti itu. Lebih baik kalian memulai daripada kalian menyesal. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Basa Basi 23 Bincang bareng Cepetan 2023. Yeay. Oke, selama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol santai bersama narasumber kita. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, aku Sinta yang akan memandu podcast selama beberapa menit ke depan. Oke, kali ini di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Enggak spesial amat sih sebenarnya. Oke, Mas Arif. Oke, gimana kabarnya nih Mas Arif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Nunggu lama ya tadi ya Mas Arif ya? Ya, agak lama juga. Agak lama, oke. Mohon maaf ya Mas Arif ya. Oke, Mas Arif kalau boleh tahu akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Mas Arif nih? Kalau hari ini saya lagi sibuk terkait perkuliahan juga. Terus ada beberapa organisasi yang saya ikuti, terus juga persiapan untuk KKN yang akan datang. Oh iya, karena kita semester 6 ya guys ya. Kita lagi mempersiapkan untuk KKN. Betul sekali Mas Arif. Oke, sebelum kita lanjut Mas Arif nih, siapa tahu nih dari penonton ini ada yang belum kenal ya sama Mas Arif, siapa tahu. Karena kan sebenarnya Mas Arif ini dikenal ya satu Uniro ini dikenal ya karena wah pencapaiannya yang sangat luar biasa. Oke, coba perkenalkan diri dulu Mas Arif ke kamera. Oke, buat teman-teman yang belum tahu siapa aku adalah mungkin salah satu orang yang masih belajar dan ingin banyak hal yang ingin diketahui di kampus. Perkenalkan, nama aku Arif Kriswanto, biasa dipanggil Arif atau mungkin juga Kris juga boleh. Kriswanto juga biasanya Wanto. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Oke. Bicara tentang PBSI nih Mas Arif nih, ya kan pasti ada beberapa dari prodi lain atau misalkan nanti videonya ini di-share ya ke ini ya, grup keluarga, grup desa gitu ya Mas Arif ya, supaya rame nanti. Nah, mungkin dari mereka itu ada yang belum tahu nih, kenapa Mas seorang Arif ini itu memilih prodi PBSI? Kenapa tuh Mas kira-kira? Waduh, itu pertanyaan yang sangat agak susah dijawab ya. Mungkin saya jelaskan terlebih dahulu kenapa saya bisa terjerumus atau mungkin memilih di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lah, sebetulnya itu saya tuh nggak tahu mau pilih jurusan apa sebenarnya. Ya, awalnya saya tuh kepikiran cuma 2 jurusan. Yang pertama dari Pendidikan Bahasa Indonesia itu sendiri dan juga ilmu komunikasi. Tapi ada beberapa teman itu yang menyarankan mending kamu ikut di prodi PBSI aja. Orangnya asik-asik. Oh, makanya gitu aku kayak ya, tertarik gitu. Ya, asik-asik ya, gitu. Oke. Oke Mas Arif, di waktu awal masuk kuliah nih, kamu itu tipe mahasiswa yang aktif atau pendiam? Oke, untuk aku sendiri ini ya, FYI, Mas Arif ini adalah bestie gue ya. Sahabat dari semester 1 juga kita udah saling kenal dan pastinya aku dan juga anak-anak yang lain juga pasti tahu Mas Arif di awal perkuliahan itu introvert, pendiam, polos gitu sih. Tapi oke, boleh Mas Arif dijawab. Aktif atau pendiam? Oh.
Kak Sinta sudah tahu lah. Tapi dijawab ini yang penonton di rumah ini. Iya. Saya itu sebenarnya awal perkuliahan itu benar-benar jadi orang introvert, pendiam banget. Saya tipikal orang yang pengamat, Kak. Jadi kalau ada suatu hal itu saya amati terlebih dahulu dari karakter setiap temen di prodi maupun adik tingkat, cutting seperti itu saya amati terlebih dahulu. Bagaimana karakter yang ada di setiap prodi seperti itu. Iya benar sekali guys. Mas Arif ini emang dulunya introvert tapi ya sekarang udah berkembang jadi ekstrovert sih kayaknya sih. Mungkin masih belajar menjadi ekstrovert. Oh masih belajar ya, masih proses gitu ya. Oke. Kita mungkin kita menggali lebih dalam kepada diri Mas Arif ini. FYI Mas Arif ini dia itu aktif dalam organisasi dari semester awal ya Mas Arif ya, sudah aktif. Oke. Di awal semester awalnya kok bisa kepikiran untuk masuk ke organisasi itu motivasinya apa Mas Arif? Mungkin motivasi itu sebenarnya nggak ada motivasi. Mungkin apa alasannya? Alasan saya ikut organisasi itu yo namanya juga nggak tahu gimana situasi kampus seperti itu, jadi ya nggak tahu harus bagaimana, tapi dapat teman cutting lah. Nah itu menyarankan mending kamu itu ikut organisasi. Kenapa? Emang penting ya, emang organisasi di era sekarang seperti itu. Iya betul. Apakah masih relevan? Katanya dari cutting yang beri saya hidayah buat ikut organisasi. Buat ikut organisasi itu emang dia menjelaskannya itu emang gampang dimengerti. Terus juga poin yang bisa saya dapat, apa yang dia ceritakan itu organisasi itu bukan semata terkait pengalaman aja, tapi juga terkait bagaimana kamu itu bisa berkolaborasi, kerjasama tim. Terus juga ada ego yang terbentur di sana. Nah, ego ya mungkin katanya ya temanku, ketika ego dibentur itu kamu akan menjadi lebih dewasa. Soalnya kamu harus menurunkan egomu sehingga kamu bisa membuat situasi dalam ruangan itu menjadi tenang. Bayangkan. Tuhan, emang sangat keren guys. Bintang tamu kita kali ini sangat inspiratif sekali ya. Oke, setahuku pada awal semester itu Mas Arif ini tergabung dalam organisasi internal dan juga eksternal ya Mas Arif ya. Ada beberapa juga terkait itu. Kira-kira kenapa tuh memilih ada himbas sama eksternal? Kira-kira kenapa alasannya? Saya kan ikut di kampus, saya daftar di kampus itu kan nggak tahu mau ke arah gimana, kedepannya tuh gimana. Jadi ya mengalir aja, ikuti teman-teman. Banyak yang ikut organisasi. Ternyata saya tertarik juga, walaupun atas paksaan, tapi lama-lama suka. Nah, kenapa saya juga ikut di organisasi himbas dan juga eksternal? Pertama, kalau saya mengikuti organisasi himbas itu saya, atau mungkin bisa dibilang saya itu ingin lebih mengenal atau ingin mengetahui bagaimana sih sistem program studi bahasa Indonesia terkait organisasi di kampusnya. Terus terkait organisasi yang di eksternal, mungkin banyak hal yang nggak diliput atau mungkin nggak didapatkan ketika kita mengikuti perkuliahan yang ada di kampus. Seperti kayak mungkin kalau di organisasi eksternal itu mereka itu lebih membahas terkait isu-isu yang sedang marak di sosial media, mungkin seperti itu. Jadi isu sosialnya itu lebih dapat daripada eksperimennya saya ketika menjadi anggota di himbas. Oh begitu ya. Oke. Jawaban yang sangat menarik nih teman-teman ya. Berarti intinya Kak ini ya Mas Arif ini apa? Tresno jalaran saka kulino. Waduh. Pertama kali ikut organisasi deg-degan
nggak nih Mas Arif nih? Karena kan Mas Arif ini introvert ya orangnya. Kira-kira deg-degan nggak? Kalau ikutnya itu nggak deg-degan, tapi waktu pas wawancaranya deg-degan. Oh iya. Kayak gini ya, Iya kan? deg-degan ya. Deg-degan. Waduh, kenapa nih deg-degan nih? Oke, menurut Mas Arif sendiri organisasi itu seperti apa sih? Organisasi itu banyak orang yang melabeli organisasi itu nggak penting di era sekarang. Tapi bahwasanya organisasi itu sangat relevan banget dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kenapa? Dalam organisasi itu mungkin bukan hanya soal program kerja, tapi juga melatih kepemimpinan. Contoh kayak saya analogikan seperti kapal atau perahu. Itu kan nggak mungkin yang ada di kapal itu hanya satu orang. Itu nggak mungkin. Soalnya kan pasti ada job desk-nya masing-masing untuk bisa berjalan atau mungkin berlayar ke lautan. Nah, itu bagaimana kita mengkoordinasikan atau bekerja sama dengan teman-teman yang ada di satu perahu itu atau kapal untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bukan hanya tujuan tapi kebersamaannya yang kita bangun. Betul sekali, butuh kekompakan dan itu ya, kerjasama. Pastinya di setiap kapal itu pasti butuh yang namanya apa Mas Arif? Nahkoda. Nahkoda. Gitu. Oke. Ada nggak di Mas Arif pengalaman yang sampai sekarang tuh masih diingat sama Mas Arif selama bergabung dalam organisasi? Kira-kira pengalaman apa nih? Mungkin pengalaman Kalau terkait pengalaman tuh ya banyak juga ya. banyak. Misal contohnya kayak apa? Mungkin banyak sekali kayak adu argumen terkait program kerja. Yeah. Mungkin ada sisi aku maunya kayak gini, ada yang aku nggak mau seperti itu, aku maunya gini. Nah, itu kan ada perdebatan dialog yang benar-benar sungguh epik, di mana dua argumen yang saling diadu untuk menghasilkan suatu gagasan yang mana nanti akan membuat citra dari organisasi tersebut. Emang terkadang di organisasi itu kan emang dalam organisasi itu kan orangnya beda-beda ya Mas Ribe, karakternya beda-beda, terus pemikirannya juga beda-beda, pastinya juga ada perbedaan pendapat, pasti ada cekcok dan lain sebagainya Mas Ribe ya. Itu kita dalam organisasi pastinya ada belajar untuk mengkoordinir itu tersebut. Oke. Selama organisasi kira-kira lah Mas Arif ini lebih sering capek atau seneng? Maksudnya gimana Kak? Ya biasanya di organisasi itu kan ada sesuatu yang bikin seneng gitu ya Mas Arif ya. Nah Mas Arif ini lebih sering dapat senengnya atau lebih sering dapat capeknya ini? Ini saya sebagai apa ini? Sebagai anggota atau sebagai apa? Sebagai bagian dari organisasi. Bagian. Mungkin ada juga bagian serunya dalam organisasi, tapi ya nggak dipungkiri bahwasanya juga ada sisi lelahnya untuk berorganisasi. Betul gitu ya. Mungkin kalau terkait serunya di organisasi itu kebersamaan, itu pasti. Soalnya bakal teringat sampai kita lulus kuliah atau mungkin juga bisa sampai tua kita ingat. Bisa, boleh. Oke, kita singgung kembali tentang nahkoda nih, di nahkoda di kapal ya. Kita mengulik lagi, Mas Arif ini pernah menjabat menjadi ketua Himbas. Waduh, bener nggak Mas Arif ini? Bener kan? Iya benar. Pada tahun berapa Mas Arif? 2024? 2024-2025. Oke, gimana tuh reaksi pertama waktu kepilih menjadi ketua Himbas? Waktu kepilih jadi ketua umum itu saya benar-benar kaget ya, shock banget. Kenapa? Aku gak nyangka. Biasanya kan cuma lihat orang-orang keren di TV yang biasanya berdialog di teman-teman bagaimana untuk menjadi nahkoda yang baik, leadership yang dipercaya oleh anggota-anggotanya. Mungkin kalau terkait nahkoda banyak sekali hal yang membuat saya menjadi introspeksi diri. Jadi saya mungkin
kalau terkait nakoda, jujur ya masih juga belajar. Soalnya kan saya kan backgroundnya itu bukan seorang yang suka organisasi. Saya organisasi itu baru di perkuliahan, teman-teman. Jadi ya mohon maaf yo. Saya juga masih belajar itu. Gak apa-apa Mas Ari, gak apa-apa. Semua itu butuh proses ya. Siap ya. Butuh tangga tersendiri. Oke. Sewaktu menjadi ketua Himbas, kira-kira apa sih halangan atau tantangan atau rintangan apa yang terberat selama Mas Arif ini menjabat sebagai ketua Himbas? Yang paling saya rasakan itu terkait ego ya, Kak. Ego. Dalam suatu organisasi itu pasti anggota itu banyak sekali egonya. Betul. Nah, itu sebagai ketua itu bingung saya. Saya itu harus bagaimana ya untuk menjadi pemimpin mereka. Soalnya kalau saya milih salah satu, itu bakal ada yang nggak suka. Betul. Nah, terus kalau saya pilih tengah-tengah, itu ya sama-sama nggak suka, teman-teman. Nah, itu jadi yo agak bingung. Seperti itu, Kak. Karena emang ya itu tadi ya kembali ke yang sudah disinggung tadi, karena kita tuh di dalam organisasi itu terdapat beberapa orang yang memang beda pendapat, beda pemikiran, beda argumen dan lain-lain sebagainya. Itu pasti sangat sulit ya jadi nahkoda untuk menghandle tersebut. Oke, kalau boleh jujur nih Mas Arif nih, lebih enak jadi anggota atau jadi ketua? Jujur ya, jadi anggota. Kenapa nih? Karena kan pernah jadi ketua. Kan enaknya kan jadi ketua, enak kan jadi anggota. Kalau pengalamannya itu lebih banyak jadi ketua. Kenapa? Karena dalam anggota itu kita hanya diberi job desk. Mungkin dari ketua memberi suatu arahan. Nah, itu kita hanya memberikan apa yang diperintah oleh ketua. Nah, sedangkan ketua harus bisa mengetahui secara kompleks seberapa rumitnya semua atau mungkin tatanan yang akan dilaksanakan dalam satu periode tersebut. Jadi yo kalau enak ya tetap anggota. Tapi pengalaman tetap jadi ketua. Oke, siap. Oke, setelah kita lanjut lagi ya, kita maju sedikit. Setelah Mas Arif ini melepas jabatannya sebagai ketua Himbas di tahun 2025 ya, Mas Arif ini naik lagi menjabat menjadi wakil presiden mahasiswa. Oke, gimana tuh Mas Arif tuh ceritanya? Gimana ya? Gimana cerita? Dari ketua naik menjadi wakil presiden mahasiswa itu gimana sih prosesnya gitu? Boleh diceritakan? Mungkin ya kita buat terlebih dahulu, terutama administrasi terlebih dahulu ya, isi administrasi ya. Iya, betul. Tapi dalam mengisi administrasi tersebut kita harus ada keyakinan bahwasanya mungkin setelah saya menjabat sebagai ketua umum di organisasi Himbas, mungkin ada ruang lain yang mungkin bisa saya gapai. Kebetulan pada saat itu ada ruang di mana badan eksekutif mahasiswa itu ada pemilihan. Jadi kenapa saya nggak coba sekalian aja? Sudah mumpung cebur ke dalam organisasi. Jadi mau sekalian aja dah saya gabung di organisasi BEM. Oke, berarti itu pure keinginan sendiri atau emang ada dukungan dari teman-teman atau ada backingan, ada dorongan dari teman-teman gitu Mas Arif? Kalau dari dorongan tuh pasti ada, tapi yang menjalani itu, yang membuat keputusan itu saya sendiri. Betul. Jadi setiap keputusan pasti ada saya yang sebagai mengiyakan atau tidak. Soalnya kan teman-teman mungkin banyak yang support, ayolah nggak apa-apa sekalian aja, udah jadi ketua kenapa nggak sekalian BEM, seperti itu. Menarik sekali. Oke, pernah nggak sih Mas Arif ini kan aktif organisasi ya, kira-kira pernah nggak sih kesulitan memanage waktu antara organisasi yang A, yang B, dan juga mungkin ada kegiatan di perkuliahan, ada tugas dan lain sebagainya. Gimana tuh? Pernah nggak kesulitan?
Jujur ya, sangat sekali Sangat kesulitan. kesulitan sekali. Nggak bisa dipungkiri ya kayak itu. Soalnya mungkin membagi waktu itu adalah suatu hal yang agak rumit, Ya, betul, betul. butuh kedisiplinan yang sangat tinggi untuk bisa melakukan tersebut. Emang manage waktu itu sangat susah, guys. Ya, kita harus pintar-pintar untuk apa? Membagi waktu antara yang A, yang B, yang C gitu. Oke. Kita agak melenceng sedikit ke hobi nih Mas Arif nih. Karena Mas Arif ini selain dikenal sebagai aktivis, sebagai mahasiswa yang aktif organisasi, Mas Arif ini juga dikenal sebagai, kalau di kelas ya Mas Arif ya, di PPSI, Mas Arif ini dikenal sebagai mahasiswa yang hobi membaca. Waduh, oke, katanya Mas Arif ini suka membaca. Oke, mulai suka baca buku tuh sejak kapan Mas Arif kalau boleh tahu? Mungkin sukanya itu udah lama, tapi yang paling rutin untuk memaksa untuk setiap hari baca itu mungkin baru beberapa bulan. Nah, Memaksa. Oke. soalnya kan kalau suka itu ya saya suka akan suatu hal tapi saya nggak berani untuk komitmen. Oh, Jadi agak susah, makanya di situ saya komitmen untuk mungkin sehari 2 hari saya 1 jam 2 jam saya membaca buku seperti itu. kira-kira kenapa tuh Mas Arif kok memilih diksi memaksa? Itu berarti kan Mas Arif itu pengen dirinya itu dikenal sebagai orang yang suka membaca. Nah, kira-kira tujuannya itu apa? Membaca buku sendiri menurut Mas Arif? Membaca banyak hal yang kita peroleh dalam membaca. Contohnya saat seorang penulis itu ingin membuat tulisannya menjadi satu buku, itu mereka paling minimal itu bisa 1 atau 2 bulan, itu minimal. Tapi mungkin kalau yang saya baru baca akhir-akhir ini itu saya dengar langsung dari orang yang menulis. Mungkin teman-teman juga tahu bukunya Ronggeng Dukun Paruh, itu yang penulisnya Ahmad Tohari. Nah, itu dia buat dalam 10 tahun. Bayangkan. 10 tahun, gila. Apa 10 tadi tahun. judulnya Mas Arif? Ronggeng Dukun Paruh. Oke, nanti muncul di sini. Ting. Oke. Biasanya baca buku genre apa Mas Arif? Genrenya mungkin kayak kalau sekarang ya sejarah, fiksi, sama dengan sastra, mungkin itu. Oke, itu ya. Kira-kira ada nggak buku yang pengen kamu rekomendasikan ke mahasiswa PSI? Mungkin yang paling mengena di hati saya sebagai awal membaca atau yang baru-baru ini sangat ingin sekali bisa menamatkan sebuah banyak-banyak buku, itu mungkin bukunya Paulo siapa? Cicero kalau nggak salah ya. Itu judulnya The Alchemist. Itu menceritakan apa itu Mas Arif? Kalau Itu menceritakan sebuah kisah di mana mimpi yang terus terulang. Lah, itu dari orang karakternya itu sendiri. Itu setiap hari itu bermimpi akan mimpi yang sama setiap hari. Jadi karakternya itu merasa, kenapa mimpiku kok terus sama? Apa yang salah dengan mimpiku? Jadi dia memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Dia berpetualang ke Mesir seperti itu. Tapi di Mesir itu bukan perkara mudah untuk menggapai satu tujuan tersebut. Tapi ada banyak sekali rintangan. Dia juga bertemu dengan banyak sekali orang yang mungkin menjadi salah satu inspirasi dia untuk bisa teguh untuk terus mencari tujuannya. Ya. Mungkin untuk orang-orang yang mungkin masih mencari makna dalam menggapai tujuan, mungkin itu juga salah satu rekomend buat saya. untuk Rekomen. masyarakat PPSI ya, dicari nanti bukunya ya. Kayaknya itu menarik sekali ya. Oke,
Menurut Mas Arif, mahasiswa sekarang tuh masih suka baca buku atau enggak sih? Kebanyakan? Kalau menurut saya masih Masih ya? masih banyak. Masih banyak. Seperti Mas Arif ini ya. Ya. Walaupun pemula ya kak. Oke, Mas Arif kalau misalkan ada waktu luang biasanya ngapain? Di rumah, di kampus, atau dimanapun itu lagi ngopi gitu? Biasanya waktu luang ngapain? Jujur ya, ini kalau ada waktu luang tuh saya mesti bingung. Kenapa? Kok saya bingung? Saya di aplikasi, mungkin biasanya teman-teman tuh kalau masih ada waktu luang scroll TikTok. Sedangkan saya nggak punya TikTok. Loh. Itu yang teman-teman paling banyak sekali kan scroll TikTok, tapi saya nggak ada. Jadi ya mau nggak mau yang notabene saya lebih condong ke YouTube. Jadinya saya lebih suka tontonan yang durasi panjang seperti itu. Nah, kalau ada beberapa kalau sudah males terkait tontonan itu mungkin saya ya kembali lagi ke buku. Soalnya mau dimanapun saya berada, pasti saya itu selalu sedia buku di tas. Biar kalau saya gabut itu bisa saya baca buku seperti itu. Gitu loh guys, gabut itu yang bermanfaat gitu ya. Aku biasanya kalau gabut ya scroll TikTok sih. Oke. Karena tadi kita menyinggung soal Himbas ya. Karena saya juga kebetulan anggota Himbas juga. Apa nih kira-kira harapan kamu untuk Himbas ke depannya? Pesan nih ya. Pesanku buat teman-teman Himbas yang masih berproses di lingkup organisasi Himbas sendiri itu teman-teman mungkin bisa banyak sekali berargumen terkait bagaimana sudut pandang yang lebih baik untuk mewujudkan Himbas ini setiap harinya, setiap tahunnya itu menjadi lebih baik. Nggak kalah dari setiap tahun-tahun yang kebelakang seperti itu. Jadi nggak usah peduliin terkait omongan orang-orang seperti itu. Nggak mungkin agak sindiran buat personal, tapi teman-teman harus bisa kuat ya. Soalnya mungkin banyak sekali rintangan yang ada di organisasi, tapi itu menjadi dopamin buat teman-teman atau semangat biar menjadi lebih baik ke depannya. Terakhir nih Mas Arif, karena tadi sudah pesan untuk Himbas ya, sekarang pesan untuk mahasiswa PBSI yang masih takut ikut organisasi, boleh? Waduh. Pesan, karena Mas Arif ini orangnya organisasi banget gitu. Jujur ya, lebih baik kalian memulai daripada kalian menyesal. Terima kasih Mas Arif sudah menyempatkan waktunya di podcast Basa Basi 23 kali ini. Sangat kita ngobrol ini meskipun santai sangat berbobot ya Mas Arif ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di next podcast. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sinta. Sama-sama.